Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat channel Pintar Catur yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di episode 3, yaitu masih membahas cara bermain catur. Di episode yang ketiga ini kita akan mempelajari memahami bagaimana posisi raja dikatakan mat atau mati. Permainan catur dikatakan selesai jika salah satu pemain itu rajanya mat atau mati. Ada juga selesai karena salah satu pemain menyerah. Kemudian ada lagi selesai karena terjadi remis, tidak ada yang kalah. Kemudian di suatu pertandingan resmi itu harus memakai jam catur. Ya, salah satu pemain dikatakan kalah, salah satunya itu dikarenakan jam caturnya habis. Nah, untuk masalah jam catur ini nanti kita bahas lagi di episode yang lain. Oke, segera kita mulai. Raja akan mat jika terjadi posisi-posisi seperti ini, yaitu menteri yang dibantu oleh raja yang mematkan raja lawan. Ya, saya contohkan seperti ini. Ini posisi di mana raja hitam mat atau mati karena dalam posisi terancam oleh menteri putih, tapi tidak bisa bergerak ke tempat yang aman. Ke kanan masih terancam, ya. Ke kiri masih terancam juga, maju juga masih terancam oleh menteri dan raja. Ke depan sini sebelah kanan juga begitu. Nah, inilah yang disebut posisi mat atau mati. Nah, posisi yang lain terjadi seperti ini. Bisa terjadi seperti ini, tidak bisa bergerak juga. Tidak bisa bergerak juga karena posisinya kemana saja itu terancam. Bisa juga seperti ini, ya. Bisa juga seperti ini. Nah, sepanjang baris ini, ya, misalnya di sini itu sama saja, ya, sama saja posisi mat bagi raja hitam. Nah, kita lanjut ke posisi mat yang lain. Sekarang kita menggunakan benteng. Benteng seperti ini. Benteng sama, ya, menguasai baris seluruhnya 8 peta. Jadi posisi ini karena ini masih dalam penguasaan benteng, maka raja hitam ini dinyatakan mat karena tidak bisa melangkah yang ke tempat yang aman. Ke depan juga terancam oleh raja putih. Tapi kalau posisi di sini, raja masih bisa ke tempat yang aman, jadi tidak mati. Kalau di sini posisi mat, posisi mat. Kalau di sini masih bisa bergeser ke tempat yang aman, jadi tidak mati. Nah, sekarang kita ganti lagi dengan yang lainnya, yaitu gajah. Dua gajah.
Jadi posisi raja di pojok, ya, diancam oleh gajah putih peta hitam, ya, diagonal hitam, maka akan mat. Jadi kalau posisi raja di pojok hitam, di peta hitam, maka matnya, ya, menggunakan gajah yang punya peta hitam, ya, yang menguasai diagonal hitam. Kalau pakai putih nggak bisa mati, ya, tidak bisa mati. Jadi kebalikannya dengan pojok yang di sini, kebalikannya. Nah, seperti ini, kebalikannya. Jadi ini kalau kita menggunakan dua gajah. Kalau satu gajah bagaimana? Tidak bisa. Jadi satu gajah tidak bisa membunuh raja, ya, kecuali ada bantuan, misalnya pion di sini. Nah, bisa mati. Artinya satu gajah tidak bisa mematkan raja, dan ini artinya remis, kemanapun tidak bisa mat. Nah, selanjutnya dengan bantuan kuda, dengan bantuan kuda bisa mat, posisi seperti ini. Jadi posisi kuda dengan gajahnya ada di peta putih, maka hitam digiring ke peta yang berwarna hitam, ke peta warna putih, maksudnya, maaf ya, ke warna putih. Sedangkan kalau kita punya gajah yang berwarna hitam, ya, diagonalnya, maka matinya juga di tempat di peta yang berwarna hitam, seperti ini. Jadi kalau kita punya gajah, ya, gajah peta hitam, maka diusahakan digiring ke peta warna hitam. Jadi nanti ada teknik penggiringan, Nah, nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. Bagaimana jika satu kuda tidak bisa membunuh, ya? Bagaimana dengan dua kuda? Dua kuda kalau dipasang begini bisa, tapi pada kenyataannya tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa, karena sebelum terjadi dibunuh seperti ini sudah terjadi remis duluan. Jadi intinya dua kuda, ya, tidak bisa membunuh, dan itu artinya remis. Bagaimana dengan pion? Posisi membunuh dengan pion, kalau sendirian tidak bisa, kalau harus dibantu pion yang lainnya. Contohnya seperti ini. Pion bisa membunuh, ya, bisa membunuh atau mematkan raja dengan bantuan pion lainnya. Posisinya misalnya seperti ini, bisa skak, ya, atau cek. Di sini juga bisa cek, bisa, karena semuanya terancam. Demikian untuk pelajaran atau materi pelajaran di episode 3 ini, yaitu memahami posisi Raja Mat. Teknik cara membunuh atau memakan raja lawan, ya, prosesnya akan kita bahas di episode yang keempat. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.